Tak disangka hilangnya Hibah dari rumah ada kaitannya dengan Hasan. Pria itu mencoba membujuk Hibah untuk menikah dengannya. Di tempat lain, Abu Khair meyakinkan Sabar untuk bertemu Mala, pemilik perusahaan besar yang tinggal di London. Sabar panik bukan kepalang saat melihat wajah Malak yang persis seperti Malika. Permasalahan semakin runyam, di mana toko Galib hampir raib dan kesehatan Safa tak kunjung membaik. Kini Malak datang dengan tawaran hendak merawat Safa yang berada di titik terendahnya. Apa yang akan dilakukan Sabar untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi? Berikut ceritanya. Pagi itu, Sabar Almada menemui pemimpin induk perusahaan Munir yang berinisial M. Ia bergegas ke resepsionis untuk mengungkapkan janji temunya pada seorang wanita bernama Mala. Tak disangka, sosok wanita itu berwajah mirip seperti Ratu Jin Malika. Sontak, Sabar pun terkesiap bukan kepalang. Sabar langsung marah besar dan bertanya apa yang diinginkan darinya. Mala masih menanggapi dengan sopan dan memperkenalkan diri. Sabar justru berkata jika wanita di depannya itu adalah iblis. Mala cukup tersinggung dengan perkataan itu dan menegaskan jika Sabar berbuat tidak sopan di kantornya. Mala ikut marah besar dan hampir mengusir Sabar. Untungnya, Abu Khair masuk ke dalam ruangan untuk menjelaskan ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Abu Khair berusaha menenangkan Sabar sembari menjelaskan jika wanita di depannya itu adalah pimpinan perusahaan. Sabar melenggang pergi ketakutan hingga Abu Khair meminta maaf pada sang atasan. Di waktu yang sama, Rahab menemui Jamila di rumah Safa. Ia menegaskan pada Jamila jika Sabar tidak mungkin mencintai wanita lain selain dirinya. Ia membanggakan kisah cintanya dengan Sabar yang masih tumbuh hingga saat ini. Meski Rahab berusaha memancing emosi Jamila, gadis Marsha Alam itu melenggang pergi dengan tenang dan anggun. Rahab pun ikut pergi dengan tatapan tajamnya. Sementara itu, Manal meminta penjelasan dari Hasan tentang semua yang terjadi di toko ayahnya. Apalagi dengan cerita dari Basem di mana Hasan kini mempelajari ilmu sihir hingga mengaku bisa menyembuhkan orang sakit. Hasan justru meninggikan suara dan berkata jika ia adalah anak kandung dari Syekh Salam sekaligus kakak dari Syekh Sabar Almada. Ia merasa dirinya lebih diberkati dari mereka berdua dan memiliki potensi besar terkait ilmu sihir yang selama ini terpendam. Hasan bahkan bersumpah akan membuat Manal hamil dengan ilmu magisnya itu. Setelah menemui Jamila, Rahab pergi ke perusahaan Munir untuk menemui Mala. Pimpinan perusahaan itu sudah mendapat semua laporan dari Mazen hingga banyak proyek tertunda akibat kematian dari Munir. Mala meminta Abu Khair dan Rahab untuk segera menyelesaikan masalah di Marsha Alam termasuk menggunakan tanah Sabar di El Fayum sebagai rencana proyek baru mereka. Rahab langsung menemui Sabar yang masih ketakutan melihat Mala. Sabar berkata jika wanita itu adalah iblis yang mencelakai ibu serta adiknya. Rahab sampai kewalahan menjelaskan hingga Abu Khair menyusul keberadaan mereka berdua. Sabar masih bersikukuh jika Mala dan Malika adalah makhluk yang sama. Abu Khair dan Rahab sampai bingung mendengar nama Malika. Mereka tidak pernah melihat sosok Ratu Iblis yang selama ini meneror keterangan hidup Sabar. Meski Sabar menjelaskan semuanya, Abu Khair dan Rahab sama sekali tak mengerti. Sabar pun melenggang pergi seraya memperingatkan mereka untuk tidak mempertemukan Sabar dengan Mala lagi. Malam harinya, Abdul Razak menemui Hasan yang masih berada di gudang lama. Hasan sedang mempelajari ilmu sihir untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Ia juga berencana untuk membuat ramuan yang bisa menyuburkan kandungan Manal. Abdul Razak sampai bertanya apakah buku itu benar bisa melakukan sihir. Hasan menegaskan jika Haji Abbas memberikan buku baru untuknya yang jauh lebih ampuh dari lainnya. Abdul Razak tampak tertarik mempelajari buku itu juga hingga seorang misterius menelponnya. Hasan mengusir Abdul Razak dan meminta buku itu dikembalikan ke tempatnya. Di waktu yang sama, Sabar menceritakan kejadian siang tadi pada Jamila. Ia yakin betul jika Malak dan Malika adalah satu orang yang sama. Jamila semakin khawatir dengan nasib Sabar dan menegaskan jika Syekh Abdurrahman bisa membantu. Jamila mengungkapkan rencananya untuk kembali ke Marsha Alam karena sudah tidak aman lagi berada di El Fayum terlalu lama.
Sabar mulai curiga dan memaksa Jamila untuk bercerita. Jamila menutupi pertemuannya dengan Rahab siang tadi, namun Sabar bisa melihat dari gelagat Jamila yang mencurigakan. Di tempat lain, Adel yang masih dirawat di rumah sakit jiwa mendapat suntikan obat oleh pria misterius. Pria itu menyembunyikan obat ke dalam plastik kresek hitam dan melangkah pergi dari ruangan. Tak disangka, perawat misterius itu bertemu dengan Emad untuk mendapat bayaran. Setelah memberikan sekepau uang, Emad mengambil kresek obat itu untuk menghilangkan jejak. Ia pun langsung pergi tanpa diketahui oleh siapapun juga. Di tempat lain, Manal meminta Abdul Razak untuk datang ke rumahnya. Ia memberi perintah pada pria itu untuk membawa semua buku sihir yang ada di dalam gudang lama toko Galib. Manal tak mau suaminya itu tersesat dalam kesyirikan. Abdul Razak bersedia melakukan perintah dengan meminta sejumlah uang. Pagi harinya, Emad melaporkan kondisi Adel pada Sabar. Ia berkata mengenal seorang perawat yang bisa membawa Sabar masuk lebih lama ke ruang rawat Adel. Ia sudah bekerja sama dengan perawat itu untuk menyuntikkan obat kimia yang membuat Adel koma selama beberapa jam. Emad mengajak Sabar untuk menemui pria itu nanti malam. Setelah bercengkrama dengan Emad, Sabar pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Seorang suster di sana memperingatkan Sabar untuk tidak membuat masalah baru agar dokter tidak melarangnya menjenguk lagi. Setelah suster itu pergi, Sabar menyapa ibu tercinta yang terbaring lemah. Begitu melihat Sabar, Safa tersenyum sembari terus meminta bantuan. Safa terlihat ketakutan sampai menitikkan air mata. Ia berkata jika sumur itu sangat menakutkan. Sabar tak mengerti apa maksud perkataan ibunya. Safa justru berkata jika Sabar harus bertanya pada Syekh Salam karena dirinya kini tidak boleh bicara. Tubuh Safa kembali lemas dan tertidur begitu saja. Sabar berusaha untuk membangunkan ibunya, namun seorang melenggang masuk ke dalam ruangan. Tanpa diundang, Malak sengaja datang menjenguk Safa dan menawarkan berbagai bantuan untuk Sabar. Pria itu masih menganggap Malak sebagai malaikat dan langsung mengusir wanita itu dari hadapannya. Dengan penuh emosi, Sabar menarik tangan wanita itu sembari mengancam agar jangan mengganggu keluarganya lagi. Keributan yang terjadi membuat suster masuk ke dalam ruangan. Sabar terkejut bukan kepala mengetahui wanita itu bisa disentuh. Ia berusaha memastikan apakah Malak benar-benar manusia atau iblis yang menjelma. Suster di rumah sakit sampai bersumpah jika ia bisa melihat wanita itu dan menyentuhnya juga. Di waktu yang sama, Hiba sengaja menemui Hasan di toko Galib. Ia meminta kejelasan dari kelanjutan kisah asmara mereka berdua. Pada mulanya, Hasan sudah menawarkan diri untuk memberi solusi pada Hiba agar gadis itu tak kesulitan menjalani hidup sebatang kara. Ia berjanji hendak menikahi Hiba, namun hingga saat ini Hasan masih merahasiakan hubungan asmaranya itu. Hiba semakin ragu dengan sikap Hasan, apalagi ia tak bisa menyakiti Manal, wanita yang sangat baik padanya. Tak berselang lama, Manal datang menghampiri Hasan. Ia menyapa Hiba dengan sangat hangat dan mengajak gadis itu untuk ikut makan siang bersama di rumah. Hasan langsung menyahut jika Hiba sedang mencari sesuatu di tokonya. Manal pun berkata semua kebutuhan Hiba akan diberikan secara gratis. Hasan meminta Basem untuk mengantar Hiba berkeliling toko dan melayani pelanggan istimewanya itu. Basem dan Hiba cukup terkejut karena kedatangan Hiba bukan untuk membeli sesuatu. Namun agar Manal tak curiga, Hiba mengikuti kata Hasan dan pergi bersama Basem. Malam harinya, Emad membawa Sabar ke rumah sakit dan bertemu dengan Juma. Emad menjelaskan jika malam itu Sabar bisa mengunjungi Adel dalam waktu yang lama. Juma akan menjaga pintu kamar Adel yang kini berada di satu ruang khusus akibat koma. Sementara Emad akan menanti di luar rumah sakit sembari berjaga-jaga jika ada hal yang mendesak. Juma pun membawa Sabar masuk ke lorong rumah sakit yang sunyi. Sesampainya di pintu kamar Adel, Sabar dibiarkan masuk sendirian. Tak disangka Adel sudah melarikan diri melalui jendela dengan menggunakan kain spray yang diikat menjuntai panjang. Sabar panik dan berteriak memanggil Juma. Mengetahui ada satu pasien tahanan yang kabur, Juma langsung membawa Sabar keluar dari rumah sakit. Ia menjelaskan jika kondisi rumah sakit akan sangat kacau. Juma meminta Emad dan Sabar untuk pergi sesegera mungkin sebelum kekacauan terjadi. Di tempat lain, Abdul Razak masih bertahan di toko Galib untuk mengambil buku di gudang tua sesuai dengan perintah Manal. Saat itu, Basem meminta Abdul Razak untuk pulang karena ia bertugas mengunci semua pintu. Abdul Razak berkata jika ia masih harus bekerja dan mempersilahkan Basem untuk pulang terlebih dahulu.
Setelah Hasan pergi, Abdul Razak langsung masuk ke gudang tua dan mengambil semua buku dari peti. Sesampainya di rumah, Saber langsung menenangkan diri dengan membaca Al-Quran surat Toha. Saat khusyuk membaca, Saber terperangah melihat sosok pria berdiri di depan mata. Tak disangka, seseorang yang sangat ia rindukan muncul menyambanginya. Syekh Salam mengaku rindu dengan suara merdu Saber saat membaca Al-Quran. Ia menjelaskan arti dari ayat yang dibaca oleh Saber. Syekh Salam berkata bahwasannya Nabi Musa melihat tongkat di tangannya berubah menjadi ular yang sangat besar. Sementara para penyihir di depannya itu mengelabui semua orang dengan tali dan tongkat yang dilempar ke tanah terlihat seperti ular yang menggeliat ke segala arah. Semua orang takut melihat permainan yang dilakukan para penyihir termasuk Nabi Musa sendiri. Syekh Salam menegaskan bahwa tidak semua yang tampak di mata adalah kebenaran. Saber langsung menanyakan tentang sumur yang diungkapkan Safa. Syekh Salam menegaskan saat Saber mencapai kebenaran maka Saber akan tahu di mana sumur itu berada. Setelah mengatakan hal itu, Syekh Salam langsung menghilang dalam sekejap mata dan meninggalkan sang putra dalam kebimbangan. Pagi harinya Abdul Razak terlambat masuk kerja hingga membuat Hasan marah padanya. Abdul Razak berusaha menyembunyikan kejadian semalam setelah mengambil buku sihir di gudang tua. Untungnya, Hasan masih sibuk dengan buku sihir pemberian Haji Abbas dan lupa dengan stok buku lawas peninggalan Haji Galib. Karena Hasan ada urusan, ia melenggang pergi dan menyerahkan pekerjaan toko pada Abdul Razak. Di tempat lain, Saber pergi ke ladang sembari memikirkan maksud perkataan ayahnya tadi malam. Ia mencoba berpikir apa maksud dari surat Toha di mana apa yang terlihat belum tentu benar. Tak berselang lama, Abu Khair menelpon ingin bertemu Saber di rumahnya untuk memberinya kejutan. Sementara itu, Rahab menemui Malak di kantornya untuk menunjukkan semua hasil kinerja selama beberapa bulan terakhir. Malak mengungkapkan jika dirinya tahu apapun yang dilakukan Munir dan Rahab selama ia berada di London. Penyelewengan uang proyek yang mangkrak menjadi catatan penting jika Rahab masih ingin bertahan di perusahaan itu. Malak memperingatkan Rahab untuk tidak berbuat macam-macam karena ia tahu semua rahasia Rahab dan keluarganya. Malak bisa saja mempenjarakan Rahab saat itu juga, namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Malak meminta Rahab untuk melakukan hal lain yang jauh lebih penting dari itu. طب انت عارفه ان انا ممكن ادخلك السجن دلوقتي بس انا مش عايزه اعمل كده. Saber bergegas pergi ke rumah Ab yang sangat megah. Sesamanya di sana, Ab langsung membawa Saber ke sebuah ruangan di mana ada seorang pria yang menunggu kehadirannya. Ternyata, Saber tak menyangka Abu Khair berhasil menemukan Adel yang kabur dari rumah sakit. Saber langsung bertanya tentang Malika pada Adel. Anehnya, pria itu bersikap seperti orang normal yang belum pernah bertemu Saber sama sekali. Adel hanya tertawa seperti orang gila. Abu Khair berkata jika sikap Adel tampak sangat aneh sejak ditemukan pagi tadi. Saber mulai berpikir jika pria itu memang sakit jiwa sungguhan bukan karena guna-guna. Malam harinya, Hiba menelpon Hasan untuk menanyakan kembali tentang hubungan cinta mereka berdua. Hiba meminta Hasan untuk berbicara pada Saber selaku kakak yang akan jadi wali pernikahannya nanti. Hasan mengaku belum bertemu Saber karena adiknya sedang pergi ke luar kota. Hiba merasa lelah dengan hubungan yang menggantung tanpa kepastian. Ia pun ingin mengakhiri semua yang terjadi. Vivi mendengar percakapan itu dan bertanya ada hubungan apa di antara Hiba dan Hasan. Hiba masih menutup hubungan itu dan berbalik marah pada ibunya. Ia menyalahkan Vivi yang tidak membela saat Hiba dituduh mengirim santet pada Safa. Hal itu sangat menyakiti Hiba hingga merasa tidak dilindungi oleh keluarganya sendiri. Hasan ikut panik mendengar percakapan Hiba dan Vivi di telepon, namun ia tak bisa berbuat apapun juga. Setelah berpikir panjang, malam itu juga Saber kembali ke Marsha Alam untuk menemui Syekh Abdurrahman. Ia menceritakan tentang semua yang terjadi, termasuk pertemuannya dengan Syekh Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdurrahman sudah menduga jika Malika akan menemui Saber dalam perwujudan manusia biasa yang memiliki daging dan tulang. Saber terkesiap mendengar hal itu. Ternyata Syekh Abdurrahman pernah mengalami hal yang sama di mana Malika menemuinya dengan wujud manusia. Syekh Abdurrahman mengaku salah ambil langkah dan membuat persetujuan dengan manusia yang mirip seperti Malika itu. Ia pernah kalah dalam pertempuran melawan iblis.
Syekh Abdurrahman meminta Sabar untuk segera menemui Dr. Zuhair yang bisa membimbing Sabar agar tidak salah langkah seperti dirinya dulu. Zuhair adalah satu-satunya pria yang pernah selamat dari Malika dan punya banyak informasi tentang ilmu gaib. Sabar baru mengetahui maksud dari pesan Syekh Salam. Ternyata apa yang ia lihat tentang Malak belum tentu benar. Malika bersembunyi dalam wujud manusia untuk mengelabui Sabar dan pada akhirnya menjalin kerjasama dengan iblis. Syekh Abdurrahman meminta Jamila untuk mengantar Sabar ke rumah Dr. Zuhair. Jamila menyapa Sabar sembari berkata jika Rahab masih mencintai Sabar. Pria itu sempat terguncang hatinya. Meski mereka pernah ada cerita, Sabar menegaskan jika kini Rahab hanyalah kerabat untuknya. Ia tak mau terbelenggu dalam cinta lama yang menyakitkan. Hari berikutnya, Emad mendapat telepon dari seseorang yang hendak menggunakan jasa IT-nya. Emad pun meminta nama dan alamat dari klien barunya itu. هكون عندك في الميعاد بكرة. Di waktu yang sama, Sabar sudah berada di rumah Dr. Zuhair bersama Jamila. Zuhair menjelaskan banyak hal tentang ilmu gaib. Menurut pengetahuan Zuhair, jin terbagi dalam berbagai kelompok. Dalam catatan yang ditulis Amar, kebanyakan jin yaitu mereka yang selalu datang dan pergi serta merasuki dan menggoda anak kecil disebut sebagai roh. Sementara yang paling buruk di antara makhluk astral adalah setan. Dan yang paling buruk di antara setan adalah jin, seperti satu suku jin yang dipimpin oleh Malika. Ratu Iblis Malika adalah jin berjenis api, sementara yang berada di kelas tertinggi setelah jin adalah goblin. وفي الطبقة الأعظم يا صابر. Zuhair menegaskan jika semua hal itu tertulis jelas di Al-Quran. Saat jin mendekati Nabi Sulaiman, mereka memberi tawaran untuk mempersembahkan ratu dan menaruhnya di kaki Nabi Sulaiman bahkan sebelum ia bisa berdiri. Zuhair menegaskan bahwasanya iblis sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Makhluk gaib itu ada yang menjelma sebagai orang Muslim, Kristen, Yahudi, kafir, dan bahkan hidup di bawah laut. Dr. Zuhair menegaskan tentang simbol lilin terbalik yang dilihat Sabar. Simbol itu lambang dari suku jin yang dipimpin oleh Malika. Mereka termasuk golongan jin api yang diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. المعروف عن الجنس ده إنه اتخلق قبل. Suku tersebut adalah keturunan antara Malika dengan para setan. Dr. Zuhair memperingatkan Sabar untuk berhati-hati karena niat mereka adalah untuk membalas dendam. Mereka akan memainkan trik yang sangat licik untuk mengelabui Sabar hingga akhirnya dendam pada kaum Adam pun membuahkan hasil memuaskan. Jamila bertanya, adakah cara untuk menyembuhkan Safa yang sudah terkena gangguan jin Malika? Dr. Zuhair mengembalikan pertanyaan itu pada Sabar selaku muslim yang baik dan percaya pada Tuhan. Sabar menegaskan bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Tak ada satupun juga yang bisa menyakiti manusia kecuali atas izin dan kehendak dari Allah. Dr. Zuhair membenarkan hal itu dan berkata jika semua agama di dunia percaya dengan ilmu sihir. Semua agama memberikan tata cara agar selamat dari kejahatan gaib. Salah satu cara adalah mendekat pada Tuhan dan banyak berbuat kebajikan. Dr. Zuhair bisa melihat secercah cahaya yang menyelimuti tubuh Sabar. Ia berkata kebaikan yang pernah dilakukan Sabar menunjukkan kedekatannya pada Tuhan. Cahaya yang muncul bisa melindungi Sabar dari energi negatif seperti aura penggoda yang dipancarkan Malika. Sabar bercerita jika ia melihat sang ayah hendak menunjukkan makna dari surat Toha yang menceritakan Nabi Musa. Dr. Zuhair memberi penjelasan bagaimana masyarakat Fir'aun memiliki koneksi yang sangat kuat baik dengan iblis maupun jin. Dr. Zuhair tak bisa mengartikan lebih lanjut karena dirinya bukan ahli dalam menginterpretasi Al-Quran. Ia menegaskan segala kebaikan yang dilakukan Sabar tidak hanya melindunginya dari bahaya, namun akan selalu menemaninya hingga ajal manusia itu tiba. Ia meminta Sabar untuk berhati-hati dalam mengambil langkah dan jangan sampai lengah pada hal kecil, karena hanya itulah yang bisa menyelamatkannya saat ini. Sabar bertanya tentang sumur yang dikatakan Safa. Dr. Zuhair menuturkan bahwa sumur itu akan membawa Sabar ke dalam lembah tempat tinggal para jin pengikut Malika. Di lembah itu terdapat rumah besar, mansion, dan hunian para iblis yang tak bisa ditembus oleh satupun sembarangan orang. Jika ada manusia yang masuk ke lembah itu, maka ia tak akan pernah kembali. Lembah itu berada di lokasi yang sama saat Sabar memulai semuanya. Ada kemungkinan jika tempat itu berada di Marsya Alam. Sedari tadi, Sabar baru sekarang menyadari jika Dr. Zuhair selalu berkata Tuhan dan tidak menyebut Allah. Dr. Zuhair meminta Sabar untuk tidak terkejut karena dirinya adalah penganut Kristen. ما تستغربش يا صابر.
Mendengar hal itu, Sabar hanya tersenyum menatap Jamila dan mendoakan kebaikan untuk Dr. Zuhair sebagai wujud toleransi beragama di Arab Saudi. انت مستغربه من ايه؟ ان مالك عارف. Di tempat lain, Rahab marah pada Abu Khair karena membeberkan semua rahasianya pada Malak. Abu Khair mengelak dan berkata jika atasan mereka punya banyak mata-mata. Kali ini, Abu Khair tidak mau bekerja sama dengan Rahab karena ia bisa melihat tabiat licik pada wanita itu. Setelah Rahab tidak membutuhkan bantuan Abu Khair, dengan mudah mencampakkan rekan baiknya itu. Ia pun melenggang pergi setelah melepaskan ikatan kerjasama dengan Rahab. Setelah berbincang lama, Sabar dan Jamila pamit pulang dari rumah Zuhair. Sebelum mereka pulang, Dr. Zuhair masih menceritakan kedekatan di masa lalu dengan Syekh Abdurrahman. Ia menjalani banyak pengalaman hidup di masa muda bersama Abdurrahman. Zuhair berpesan pada Sabar untuk mengikuti petuah dari Abdurrahman agar bisa belajar dari kesalahan orang lain. Apapun yang disembunyikan Abdurrahman adalah untuk melindungi Sabar. Abdurrahman tidak bisa membeberkan semua hal karena ada yang harus ia lindungi. Jika Abdurrahman memberitahu kenyataannya pada Sabar sejak awal, sudah bisa dipastikan Sabar tak akan bertahan lama di Marsya Alam dan bisa menyerah begitu saja. Abdurrahman telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dan hukuman yang ia terima sangat berat. Zuhair berharap Tuhan mengampuni Abdurrahman yang hingga kini masih meminta ampunan darinya. Zuhair bersedia membantu Sabar kapanpun diperlukan. Sabar dan Jamila melenggang pulang setelah mendapat banyak ilmu dari pria itu. Malam harinya, Manal menelpon Rahab untuk memberikan kabar yang sangat bahagia. Ia baru saja pulang dari klinik dokter kandungan untuk memeriksakan diri. Beberapa hari terakhir, Manal merasa mual dan tak enak badan. Setelah diperiksa, benar saja Manal berhasil mengandung lagi. Ia sangat bahagia hingga tak sabar ingin pulang dan memberitahu Hasan. Rahab menasihati Manal agar banyak makan vitamin serta nutrisi agar tidak keguguran seperti sebelumnya. Ia juga meminta Manal agar beristirahat dengan cukup agar kelahiran sang buah hati bisa berjalan lancar. Di waktu yang sama, Hasan menemui Hibah di tepi jalan dan sunyi. Ia sedang merayu kekasihnya yang ngambek karena tak kunjung dihalalkan. Hasan bahkan berjanji akan mengadakan pesta pernikahan yang mewah dengan penyanyi terbaik di kota El Fayun. Ia juga bersumpah akan menjadikan Hibah sebagai ratu dalam biduk rumah tangganya nanti. Manal baru selesai menelpon Rahab dan menikmati perjalanan pulang. Saat melintas di pinggir jalan, Manal melihat Hasan bersama Hibah dari kejauhan. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan Hasan merengkuh tangan Hibah. Ia terus memperhatikan, namun tak sanggup berbuat apapun juga. Manal memilih untuk pulang, tak mampu berkata-kata. Hasan dan Hibah tidak menyadari keberadaan Manal yang masih berada di dalam mobil. Mereka justru asik berduaan hingga malam semakin larut. Pagi harinya, Sohaila menemui Dr. Hamdi di kampus untuk meminta maaf atas sikap kasarnya beberapa hari yang lalu. Dr. Hamdi meminta kesempatan kedua untuk bisa kembali dekat dengan Sohaila. Di tempat lain, Emat menemui klien barunya yang ternyata adalah Mala. Wanita itu bertanya apakah Emat benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Emat masih kebingungan mencoba mengingat sosok wanita di depannya itu. Mala beranjak dari tempat duduk dan meminta Emat untuk menutup mata. Emat terperangah mengetahui manusia di depannya itu adalah penjelmaan dari iblis yang dipuja-puja Malika. Ia tak segan mencium tangan ratunya itu dan film pun bersambung.